بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والحمد لله رب العالمين. والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة شاملة نافعة من خيرات الدنيا ونعيم الآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حضرة المحترمين yang dimuliakan Allah, wa akhusu bidzikri guru kita, penyemangat kita, suri tauladan kita, ad-da'i ilallah, al-ustadz dari Sulaiman, hafizahullah wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah sehat walafiatkan beliau, Allah panjangkan usia beliau, Allah terus bantu dakwah beliau. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemanfaatan dari ilmu berkah dakwah beliau insyaAllah. Ketua Masjid Baitur Rahman Bapak Profesor Dr. Haji Najib Asmani beserta jajaran para imam masjid, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah kembali dipertemukan dalam kajian kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan untuk umat ini, salah satu doanya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umat ini pada waktu paginya. Fa insyaallah mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan keberkahan doa ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam terlimpah ruah kepada hadratur Rasul Sayyiduna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta keluarga sahabat pengikut sekalian. Amin Allahumma amin. Ikhwah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita tentang nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan oleh Syekhina al-Imam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani yang sudah masuk pada bab-bab terakhir. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan, melanjutkan dari yang sebelumnya. Radhiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا فَلْيَكُنْ عَالِمًا. مَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا فَلْيَكُنْ عَالِمًا. Siapa saja yang ingin ia untuk menjadi seorang yang hakim, orang yang bijak, bestari, فَلْيَكُنْ عَالِمًا, hendaklah dia mempunyai ilmu, artinya dia belajar. Ruwiya, telah diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam, syukran, makasih. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, telah diriwayatkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ghada aw raha wa huwa fi ta'limi dinihi fa huwa fil jannah. Barang siapa yang berangkat waktu pagi petang, berangkat dan pulangnya, wa huwa fi ta'limihi, sementara dia dalam rangka ta'lim untuk belajar agamanya,
fahuwa fil jannah, maka orang ini di dalam surga. Maksudnya balasannya adalah surga. Rawahu Abu Naim, meriwayatkan hadis ini Abu Naim. Kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan wa hadza ma yuqalu 'indal qiyami min ad-darsi, dan ini ada doa yang diucapkan ketika kita bangun dari belajar kita. Artinya kita selesai dari ta'lim kita, ada satu doa yang diajarkan beliau, ijazah dari Syekh Ali Al-Maghribi qaddasallahu sirrahu, dari Syekh Ali Al-Maghribi qaddasallahu sirrahu. Beliau mengajarkan doa Syekh Ali Al-Maghribi, Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku istauda'tuka ma qara'tuhu, aku titipkan kepadamu ya Allah ma qara'tuhu, apa-apa saja yang aku baca, farduduhu ilayya, maka kembalikanlah ia kepadaku, inda hajati ilaihi, ketika aku membutuhkannya. Ini doa, salah satu doa yang diajarkan oleh ulama-ulama kita ketika selesai ta'lim. Dalam satu pendapat, dalam satu matan, dalam satu lafaz, ini dengan bentuk seperti ini, Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tuhu farduduhu ilayya inda hajati ilaihi. Maka ikhwan dimuliakan Allah, ini doa mengajarkan kepada kita, kita menitipkan apa saja yang kita pelajari, kemudian apa yang kita baca, apa yang kita hafal. Doa ini mengajarkan kepada kita bentuk ketawaduan, dan doa ini mengajarkan kepada kita bahwa pada hakikatnya memang yang memberikan hafalan, mengembalikannya kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kembali kepada pembahasan bahwa dinyatakan siapa saja yang ingin mempunyai kebijaksanaan, menjadi orang yang hakim. Hakim adalah orang yang mengerti akan hukum. Kalau hakim, orang yang mempunyai kebijaksanaan. Kalau hakim itu di mahkamah, hakim itu ada di pengadilan-pengadilan. Tapi kalau hakim tidak hanya di pengadilan, bahkan dia ada di sekeliling kita. Wabil khusus terutama kepada orang-orang tua kami yang telah banyak mencicipi asam garam dengan bertambahnya umur, atau bahkan dibalik dengan berkurangnya usia, maka semakin bijaklah seseorang dalam kehidupan ini. Itu dengan ilmu-ilmu yang dirasa, dengan petatah petitih yang didapat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tapi juga ternyata hakim atau hikmah bisa didapatkan dari siapa saja, bahkan tak memandang umur. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah, kebijaksanaan kepada siapapun, maka barang siapa atau siapapun yang diberikan hikmah oleh Allah, sungguh dia mendapatkan kebijaksanaan yang sangat banyak. Bagaimana cara mendapatkan hikmah? Maka ini pernah disampaikan oleh guru kita Ad-Da'i ilallah, Ustaz Dari Sulaiman, menyatakan orang yang banyak korbannya dalam agama, maka dia akan mendapatkan kebijaksanaan daripada Allah. Karena agama ini, kita kepada Allah sedang bertransaksi. Semakin banyak kita bertransaksi kepada Allah, maka semakin banyak hal yang kita dapat dari itu. Pengorbanan itu bisa dengan harta, bisa dengan waktu, bisa dengan tenaga, bisa dengan apapun yang Allah titipkan kepada kita. Maka kalau kita sumbangkan untuk agama, maka kita akan menjadi orang yang bertransaksi kepada Allah. Dalam bahasa lain, kita ini orang-orang musta'mal. Apa orang musta'mal? Orang yang dipakai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan ista'malahu fih. Siapa baik wong yang pengen mendapatkan kebaikan daripada Allah, lihat dirinya dipakai oleh Allah atau tidak, fikirannya dipakai untuk agama atau tidak, uangnya dipakai untuk kebaikan atau tidak, kemudian ilmunya dipakai untuk agama, untuk dakwah atau tidak.
Kalau ke semua hal yang dipakai, yang diberikan Allah dipakai untuk kebaikan maslahat bersama, dalam bahasa lain kalau kita sering kenal dalam istilah pesantren, kita berkhidmat. Kita berkhidmah kepada umat, man khadama khudima. Siapa yang banyak berkhidmat, maka dia pun akan Allah berkhidmat kepadanya. Artinya Allah akan berikan bantuan pertolongan kepadanya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, kebijaksanaan ini atau hikmah ini diberikan kepada siapapun yang banyak memberikan, mengorbankan apapun yang dia punya untuk agamanya. Maka salah satunya adalah Sayyidina Luqman Al-Hakim, orang biasa. Dalam satu pendapat ada yang menyatakan beliau nabi, dan satu pendapat yang menyatakan beliau orang yang biasa saja, tapi diberikan hikmah. Bahkan salah satu hikmahnya adalah beliau, setiap murid beliau atau rata-rata murid beliau itu menjadi nabi dan rasul. Tapi kan nabi dan rasul tidak semuanya wajib kita ketahui. Maka saking bahwa betapa ternyata Sayyidina Luqman Al-Hakim dititipkan kebijaksanaan oleh Allah. Mengapa? Karena beliau mau belajar. Maka dikatakan di dalam kalam hikmah, siapa yang ingin menjadi orang yang hakim, orang yang punya hikmah kebijaksanaan, maka step pertamanya punya ilmu dulu. Artinya harus ada step. Karena kenapa ya ikhwan? Karena kebijaksanaan itu muncul salah satunya dari pengetahuan. Ketika pengetahuan muncul, diolah, dibantu dengan rasa dan karsa, maka dia akan menjadi hikmah. Maka orang yang ingin menjadi hakim, maka hendaklah dia menjadi orang yang alim terdahulu. Dan alim ini terus kita ulang, bahwa dinyatakan oleh Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, beliau menyatakan ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah engkau, karena tidak ada orang yang dilahirkan langsung jadi ulama. Harus ada proses belajar terlebih dahulu. Belajar itu harus dimulai dari kemauan untuk belajar. Maka berarti orang yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memasang niat dan kemauan untuk belajar. Dan belajar ini tentunya yang diajarkan oleh siapapun, oleh guru-guru kita, dari siapa saja, kapan saja, di mana saja, tak memandang siapa yang mengucapkan. Al-hikmatu dhallatul mu'min falyakhudha min ayyi wi'ain kharajat. Selanjutnya, wathani wal 'ishrun man arada an yakuna saliman minan nasi ay min syururihim fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin wal ya'tabir fiha ay min ayyi syai'in khuliqat wa limadha khuliqat. Berikutnya nasihat kalam hikmah berikutnya, man arada ayyakuna saliman minan nas, siapa saja yang ingin selamat minan nas dari orang lain, ay min syururihim, yakni dari keburukan mereka, fala yadhkur ahadan minhum illa bi khairin, maka jangan ucapkan, sebutkan seseorang itu dari salah satu mereka, siapa saja, illa bi khairin, kecuali yang baik-baik saja. Wal ya'tabir fiha ay fi nafsihi, dan hendaklah dia mengambil i'tibar dari hal tersebut di dalam dirinya, min ayyi syai'in khuliqat, dari apa ia diciptakan, walimada khuliqat, dan untuk apa dia diciptakan. Maka beliau melanjutkan, fahiya makhluqatun li ta'atillahi ta'ala, maka ia, sesungguhnya ia, jiwa atau diri itu adalah diciptakan, makhluk, diciptakan untuk taat kepada Allah. Maka sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, iyyaka wa naral mu'mini la tahriquka wa in ashura kulla yawmin sab'a marrat. Fa inna yaminahu biyadillah idza syaa an yan'ashahu in ansha'ahu. Ikhwan dimuliakan Allah, bahwa dinyatakan siapa yang ingin selamat daripada keburukan manusia, maka hendaklah, maka janganlah ia menyebutkan dari orang tersebut kecuali yang baik-baik saja.
Maka ikhwan dimuliakan Allah, kadang-kadang lihat manusia ini, melihat diri kita. Kita terus belajar ini untuk melihat kekurangan diri. Jikalau diri kita pintar sekali melihat orang pada aspek keburukannya, maka yang buruk itu adalah hati kita. Dikatakan pada seorang teman kami, ketika beliau belajar pada gurunya, maka lihat orang itu, kata gurunya ngetes, bagaimana kau pandang orang tersebut? Wah, ini guru Fulan bin Fulan ini buruk sekali, dia jahat segala macam. Oke, kata gurunya, sekarang kau sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat selesai, ditanya guru, bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Oh, yang kelihatan baiknya. Kata guru, sebelum kau sholat tadi, maka kelihatan yang buruk berarti hatimu yang buruk. Karena hati yang buruk itu mencerdaskan orang untuk mencari kekurangan orang lain. Jadi ketika orang itu hatinya buruk, cerdas dia mencari keburukan. Bahkan yang dia lihat Rasulullah SAW sekalipun. Lihat orang-orang munafikin, orang-orang munafik itu cerdas untuk mencelakai Rasulullah, untuk mencelakai, untuk membunuh karakter, untuk mengintimidasi, untuk menghalangi dakwah Rasulullah. Maka ternyata ya ikhwan, hati sangat berperan untuk lidah kita. Maka berarti kalau lidah kita atau kalau ucapan kita yang kita cari keburukan orang saja, maka bisa dipastikan saat itu juga bahwa hati kita sedang bermasalah. Maka berarti sabda Rasulullah SAW, untuk supaya kita selamat dari keburukan orang lain, maka jangan sebutkan kecuali yang baik-baik saja. Maka Rasulullah SAW menyatakan, yang meninggalkah, yang hidupkah sama? Kalau beliau menyatakan uzkuru mahasina mautakum, sebutkan yang baik-baik saja dari orang yang telah meninggal di antara kalian. Kadang kita bangga dengan kemampuan kita mencari keburukan orang lain, sehingga hanya untuk mencari keburukan ini kita ini tajassus. Apa tajassus? Tajassus itu artinya sama dengan tahassus, beda titik saja. Tetapi bedanya, kalau tajassus itu mencari meneliti keburukan, kalau tahassus mencari meneliti kebaikan. Tajassus itu Allah menyatakan fala tajassasu wala yaghtab fala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian tajassus, mencari keburukan-keburukan, bahkan mungkin mengutus orang lain untuk mencari aib. Na'udzubillah. Tapi kalau fatahassasu min Yusuf, nyatakan dalam lisan Sayyidina Yaqub alaihissalam, fatahassasu min Yusuf, artinya beda titik saja. Ada tahassus, ada tajassus. Kalau tahassus itu positif, kalau tajassus itu negatif. Maka kewajiban kita ya ikhwan adalah untuk menceritakan yang baik-baik saja pada diri seorang. Supaya apa? Supaya kita selamat dari keburukan orang tersebut. Apa maknanya? Ketika bahkan keburukan itu ada pada orang, kita sebutkan, maka ini satu hadis Rasulullah SAW, bahwa kalau kita menuduh seseorang, tertuduh itu ternyata tak melakukan apa yang kita tuduhkan, maka tuduhan itu balik kepada kita, itu sudah rugi. Yang kedua, kalau ternyata yang kita tuduhkan itu ada pada dirinya dan kita tak bisa mendatangkan bukti, maka kita yang bersalah. Itu dalam ilmu syariat. Maka berarti seseorang itu harus berhati-hati dengan ucapannya, karena ucapan itu akan dimintai tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kaji diri kita. Kita hitung sudah 40 tahun hidup di muka bumi ini, 60 tahun di muka bumi ini, yang kita sebut-sebut apa? Ketika kita di satu kelompok majelis dalam bahasa Arab, di satu kelompok tempat duduk, yang kita sebutkan apa yang baik ataukah yang buruk? Kalau yang baik alhamdulillah, kalau yang buruk maka kita alihkan, kita yang jadi baik-baik. Belum bisa, maka kita berhenti dari mencari keburukan orang lain, minimal tak usah ngomong. Kemudian selanjutnya, wal ya'tabir fiha min ayyi syai'in khuliqat wa limadha khuliqat, dan terhadap diri kita maka hendaklah kita mengambil i'tibar dari apa kita diciptakan dan untuk apa kita diciptakan. Tadi dapat lihat postingan ini yang dipoto dari satelit Voyager itu kan blue dot istilahnya, ada blue dot, ada titik kecil di semesta
dipoto dari sekian jarak miliar kilometer, itu ada titik biru di barisan galaksi Bima Sakti. Ternyata itulah bumi. Jadi bumi yang kita anggap besar, yang kita keliling dunia sudah kita bangga-banggakan, ternyata tak lebih dari satu titik. Dan ketika diambil jauh lagi ternyata tak sampai 0,12 piksel. Kita sering foto berapa megapiksel, sekarang muncul HP 200 megapiksel. Sekarang bumi itu dihitung dari luar, dari jarak itu ya, belum dari jauh lagi, itu hanya sekitar 0,12 piksel. Satu piksel saja tak nyampe. Dan ini tak jadi alasan bagi kita untuk menyombongkan diri ya ikhwan. Maka betapa tak berharganya dunia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan bahwa jikalau bumi ini di sisi Allah harganya sama dengan sehelai sayap nyamuk saja, masaqal kafiru syurbata ma, Allah tak akan berikan minum kepada orang kafir walaupun satu teguk saja. Saking berharganya dunia, harganya dunia cuma seharga satu helai sayap nyamuk, dan itu sangat berharga bagi Allah. Maka dunia harganya tak lebih daripada itu. Kalau harga dunia itu menyamai satu sayap nyamuk, orang kafir tak akan diizinkan Allah untuk hidup, untuk mendapatkan rezeki daripada Allah. Maka ini maknanya bahwa menjadi iktibar bagi kita sudah bagaimana diri kita terhadap dunia, bagaimana sikap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Selanjutnya, wa man arada syarafa ayil uluwa fid dunya wal akhirati, siapa yang menginginkan kemuliaan al-ulwa, yakni tingginya derajat fid dunya wal akhirati, di dunia maupun di akhirat, falyakhtaril akhirata 'ala dunya, hendaklah dia memilih akhirat daripada dunia. Bi an yulazimal ibadati fi jami' awqatihi hasba ma yutiqu, dengan cara dia melazimkan ibadat dalam setiap waktunya bagaimanapun kondisinya sesuai dengan kemampuannya. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana hammuhu hammal akhirah, siapa baik yang cita-citanya dunianya ini adalah cita-citanya akhirat. Jadi yang dia cita-citakan adalah akhirat. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan ghinahu fi qalbihi, Allah akan hadirkan rasa cukupnya dalam hatinya. Dijadikan orang kaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mentalitas kaya ini sangat mahal sekarang ini. Mental kaya ya. Karena kadang-kadang sebagian besar bahkan memaknakan kaya dengan banyaknya cuan, dengan banyaknya aset, itu artinya kaya. Tapi hakikat kaya itu adalah rasa cukup, dan ini sangat mahal. Karena kadang-kadang kita pun yang sering belajar tentang hakikat dunia, tentang bagaimana kemuliaan akhirat, masih kena penyakit ini. Pengen ini, pengen itu, diberikan ini, pengen lagi, pengen nambah. Maka ikhwan dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang cita-citanya, fikirannya terhadap akhirat, yang pertama Allah hadirkan rasa cukup, rasa kaya dalam dirinya. Dia akan memandang apa yang telah Allah berikan kepadanya sudah sangat banyak. Dan ini merupakan salah satu tanda orang yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala? Satu, terhadap apa dunia yang besar dalam pandangan manusia dianggap kecil. Ai kecil bae ini. Kehilangan dunia, mano itulah. Kalau ada ngado, kadang kati, kadang datang, kadang pergi. Tapi memandang sesuatu yang kecil bagi urusan agama, dia akan memandang besar. Contoh mana? Ketika ada dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah ya Allah, telinga ni masih pacak dengar lafaz Allah. Ketika ada mengucapkan salam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, lisan ini masih diizinkan untuk menyebut nama Allah.
Ketika ini mata punya mata ini masih diizinkan menikmati tulisannya, Masya Allah, kaligrafinya Ustaz dari Sulaiman, Masya Allah. Itu artinya apa? Itu artinya ini mata, telinga, badan, hati, tubuh kita masih diberikan kebaikan yang sangat banyak. Itu tanda orang yang taubatnya diterima Allah. Ini orang yang hammul akhirah, cita-citanya cita-cita akhirat. Tapi orang kalau ngelihat ada orang ngaji, itu baik, aku baca, itu meremehkan kebaikan. Dan banyak terjadi baik di dalam lapisan kalangan orang awam, bahkan orang yang sudah berilmu, dia memandang rendah kebaikan yang dilakukan orang lain. Na'udzubillah. Maka pelajaran bagi al-faqir dan kita galo-galo memandang satu kebaikan, kata Rasulullah, pandanglah kepada siapa kamu melakukan itu. Terhadap rizki yang sedikit menurutmu, kamu lihat siapa yang berikan rezeki itu. Terhadap maksiat yang kamu lakukan, lihat kepada siapa kamu melakukan maksiat itu. Maka berarti hakikatnya tidak ada yang kecil, semuanya besar. Kata Allah sekali diucapkan dengan menghadirkan hati, maka itu bahkan jauh dari lebih berat daripada timbangan apapun. Buktinya kita pernah bacakan, kita sampaikan cerita Syekhana Khalil Bangkalan ketika beliau diundang tahlil. Yang undang tahlil ini saudagar besar di Madura. Masya Allah, namanya orang tahlilan yang diundang ulama besar saat itu. Undang semuanya tahlilan. Afdhalul dzikri la ilaha illallah. 3 kali selesai tahlilan. Selesai tahlilan. Kemudian orang tak puas. Masa mestinya kan la ilaha illallah sampai berkali-kali. Maka ini tapi yang mengucapkannya Syekhana Khalil Bangkalan ini. Gurunya Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, gurunya Kiai Asad Syamsul Arifin, gurunya ulama Nusantara. Di hari yang lain ini orang datang, nyuwun sewu, minta maaf kepada Kiai Syekhana Khalil. Ngapalah kemarin itu tahlilannya cuma 3 kali, pengennya itu sesuai dengan sapi yang disembelihkan ini Ustaz, mestinya lama lah acaranya itu, biar puas lah kira-kira seperti itu. Maka kata beliau, mari kita timbang, ditimbang, ditulis kalimat la ilaha illallah, 1 kalimat Allah di kertas. Potongkan pohon kelapa, dipotong. Sebelah situ diikatkan dengan kerbau. Dibuat seperti timbangan yang tradisional seperti itu. Kemudian sebelah sini ini kertas dinaikkan, ketika ditarik ternyata kertas ini lebih berat daripada kerbau itu. Ini kalimat la ilaha illallah, kata beliau. Maka berarti tidak ada yang ringan di muka bumi ini. Maka ada firman Allah menyatakan qaulan thaqila, perkataan yang berat. Ada jenis perkataan yang kita anggap ringan tapi ternyata berat dalam timbangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berarti ternyata ada kebaikan-kebaikan yang sedikit, kita jangan lihat sedikitnya tapi melihat kepada siapa niat kita, nawaitu kita dalam melakukan hal tersebut. Maka ini kata beliau, siapa saja yang menginginkan kemuliaan, tingginya derajat dunia dan akhirat, maka hendaklah dia memilih akhirat dibandingkan dengan dunia. Bi ayyulazimal ibadat, dengan cara dia melazimkan ibadat. Ibadah ini ada 2, ada yang mahdhah, ada yang ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah terikat syarat dan rukunnya. Salat terikat waktunya, caranya, yang dibaca, rukun dan syaratnya sudah terikat. Kemudian ibadah ghairu mahdhah adalah aktivitas apapun yang dilakukan seorang hamba dia niatkan lillahi ta'ala, itu namanya ibadah. Maka berarti ikhwan dimudahkan Allah, orang yang mengutamakan akhirat adalah orang yang melazimkan waktunya untuk hal-hal yang baik yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kita dipakai Allah dalam melazimkan ibadah, dalam mendapatkan melakukan kebaikan dunia akhirat. Fa insyaallah dari sini sampai ke waktu syuruk kita mengambil waktu yang mahal ini, kesempatan yang emas ini, kepada Ustadzuna ad-da'i ilallah Ustadz dari Sulaiman untuk kalam kepada kita, untuk membasuh hati kita dengan tausiah-tausiah. Fadhal maulana. Minta izin. Ana uridu tabarruk. Uridu at-tabarruk minkum. Pakai ikut atau pakai ikut pakai itu. Waduh, Anda baca kitabnya. Enggak.
Pakai mic biasanya. Pakai mic biasa. Ada mic biasa. Masjid Baitur Rahman. Apa ini di mana? TikTok. Oh YouTube, live YouTube. Apa channel itu? Kenapa promosiin? Dua kayaknya. Share lagi. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi, Inna Allah qala ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, inni haramtu zulma ala nafsi, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharrama, sebagaimana aku telah mengharamkan kezaliman atas diri kalian, fala tazalamu, janganlah saling menzalimi. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik hadirin sekalian, agama ini mudah, ad-dinu yusrun. Ya, agama ini, Islam ini pasti akan dipahami oleh orang-orang yang berakal. Dan semua orang-orang yang cerdas itu pasti akan menerima Islam kalau dia mau berpikir. Ya, satu ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang sahabatnya, Sayyidina Khalid bin Walid. Waktu itu Khalid belum masuk Islam. Jadi ditanya, kenapa temanmu Khalid belum masuk Islam? Bagaimana mungkin orang secerdas Khalid tidak bisa memahami Islam? Ya. Nabi itu heran, Pak. Kok ada orang cerdas nggak masuk Islam? Itu aneh, Pak. Kok ada orang yang berakal tidak taat sama Allah? Itu aneh. Maka mendengar perkataan Nabi ini langsung Khalid, Allah beri hidayah, Pak. Oh, berarti Nabi bilang aku cerdas. Ini salah satu trik dakwah itu, Ustaz. Rasulullah itu betul-betul fatwana, cerdas, dan Nabi tahu bagaimana cara mengambil hati orang. Ya, jadi dai ini, kata guru saya nih, beliau sudah meninggal, Haji Syekh Abdul Wahab di Pakistan, Rewin. Jadi beliau katakan dai itu 3 syaratnya. Yang pertama, bol mitaho, itu bahasa Urdu. Lisannya dai itu harus manis, Pak. Enggak boleh dai itu marah-marah, Pak. Da'i itu harus memakai sifat da'i, bukan sifat preman, Pak. Bukan sifat pendekar, bukan sifat jagoan, tidak. Da'i itu sifatnya apa? Mesti sifat da'i. Apa sifat da'i? Yang pertama, mahabbah kepada umat, sayang kepada umat. Da'i itu melihat pelaku maksiat, itu seperti seorang ibu yang melihat anaknya bermain lumpur, Pak. Kira-kira ibu-ibu itu melihat anaknya main lumpur, ibu tadi akan bunuh anaknya, Pak. Apa dimandiin? Dipukul apa dirangkul? Dikejar sama mamanya, dimandiin, disabunin, disampoin. Kemudian setelah itu diganti bajunya, dibedakin,
setelah dipeluk. Itu dai. Jadi syarat dakwah yang pertama itu apa? Bol mitaho, lisan yang manis. Yang kedua, dil naramho, hati yang lapang. Tidak boleh sempit hati dai itu. Tadi perkataan Ustaz Iqbal itu saya catat. Hati yang buruk itu akan cerdas dalam mencari keburukan orang lain. Wah, hati itu akan mencerdaskan seseorang untuk mencari keburukan orang lain. Bawaannya marah aja. Kita kalau lihat keburukan orang, Ustaz, benci kita sama orang itu. Kita kalau lihat kebaikan orang, sayang kita sama orang itu. Hari ini kenapa kita benci sama orang? Karena kita fokus kepada keburukannya. Kenapa istri benci sama suami? Dia lihat keburukan suaminya. Kenapa suami malas sama istrinya? Dia mulai melihat keburukan istrinya. Tapi kalau kita senantiasa melihat kebaikan orang, maka akan muncullah sayang itu. Kalau kita senantiasa melihat kebaikan umat Rasulullah ini, sayang lihat umat, Pak. Bapak tahu nggak umat Rasulullah itu sekarang banyak? Berapa orang? Hampir 7 miliar, Pak. Tuh, semua orang yang lahir setelah Rasulullah itu umatnya Nabi. Ada yang sudah mengenal Allah, menjadi muslim, ada yang belum. Data statistik itu kurang lebih 2 miliar yang baru Islam, Pak. 5M-nya masih belum kenal Allah. Dan itu yang 5 miliar bukan musuh kita, Pak. Maaf, Pak, orang-orang non-muslim itu bukan musuh kita. Orang non-muslim itu adalah lahan dakwah kita. Orang non-muslim itu adalah orang yang harus kita ajak diselamatkan dari azab Allah, masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah itu kalau melihat ada orang non-muslim meninggal, pernah satu ketika lewatlah jenazah Yahudi di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nangis, Pak. Hari ini, Pak, kalau ada Yahudi mati, ada orang mati, kita tepuk tangan, Pak. Teriak gitu, senang gitu. Seakan-akan kita senang melihat orang mati dalam kekafiran. Dan ini bahaya, Pak. Ya, jadi Bapak kalau senang lihat perang, Pak, senang nih perang, jangan, Pak, udahlah, hentikan itu perang. Dulu zaman Rasulullah itu perang itu terpaksa dibuat dan itu dengan adab, Pak. Tidak boleh di tempat pemukiman, tidak boleh mematahkan ranting-ranting pohon. Perang itu tidak boleh merusak tempat ibadah. Tangan kosong lawan tangan kosong. Nonton film itu, ada film The Messenger. Oh, itu lihat di Hollywood film. Itu waktu ada satu scene itu perang Badar, Pak. Jadi sebelum perang Badar itu ternyata ada battle Sayyidina Ali dengan orang kafir Quraisy. Jadi ketika dia pedang lawan pedang, tangan kosong lawan tangan kosong, itu kufu, Pak. Jadi perang yang diajarkan dalam Islam itu, Pak, teknologi lawan teknologi, budaya lawan budaya, seni lawan seni, musik lawan musik, film lawan film, itu baru equal. Tidak bisa kita banding-bandingkan apple kepada mangga, apple to apple. Saya pernah main musik. Apa kata satu orang? Kenapa kau main musik? Hiburan di dalam Islam itu Al-Quran. Saya bilang, what do you say? Apa yang kamu katakan? Al-Quran kau bandingkan dengan sampah ini. Musik ini sampah aja bagiku. Main-main aja ada, oke, nggak ada, nggak masalah. Al-Quran itu kalamullah. Kenapa kau bandingkan Al-Quran dengan musik? Musik itu bandingannya apa? Main futsal, itu boleh lah. Tapi itu pun bukan bandingan musik, itu bandingannya mungkin sinetron lah, oke lah. Main futsal itu bandingannya main bola, memanah, berkuda, itu boleh lah, olahraga kepada olahraga. Maka battle itu seperti itu dalam Islam. Maka orang-orang yang hati penuh dengan cinta, dia nggak gampang marah, Pak. Ya, orang ini udah mulai merusak Islam dengan budaya. Ustaz, maaf, kenapa saya mulai berpakaian kayak gini, Ustaz? Itu understandingnya, itu kepahamannya di Bali. Pertama-tama hijrah tuh, saya mulai memperhatikan bule-bule yang datang ke Bali, dia tidak ngajak, Pak. Dia datang dengan pakaiannya, dengan rambutnya yang berwarna-warni, dengan anting berderet di kuping yang dipiercing, tato lehernya, semua, celana sobek-sobek, dengan gaya hidupnya mereka di Amerika sana, di Eropa, di Australia. Dia turun di Bali, Pak. Dia cuma mondar-mandir di depan tokonya orang Madura sama orang Padang, Pak. Dia nggak ngajak, Pak. Tidak lama kemudian dia pulang, orang Padang Madura begitu gayanya, Pak. Tiba-tiba udah merah juga rambutnya, Pak, orang kampung saya, Pak. Udah mulai juga bertato, dia bertindik hidungnya, lidah ditindik, semua ditindik. Kenapa? Dia ngelihat, bahaya ini, mereka memerangi orang Islam dengan budaya mereka. Saya lawan dengan budaya juga, Pak.
Saya mulai pakai sorban besar di Bali tahun 2000, 25 years ago, 25 tahun yang lalu. Saya pakai sorban ini udah 25 tahun, Pak. Pakai jenggot, pakai ini. Kalau pakai tongkat baru 6 tahun, karena 40 tahun mulai kan. Saya mulai jalan keliling dengan teman-teman di Bali. Ada Mahdi namanya, Marwandi, ada Syahril, saya ingat tuh, ada Wahab. Kita mulai berjalan, Pak. Keliling jauh lah. Keliling Pantai Kuta, pakai sorban. Habis. Dalam hitungan bulan, Pak. Puluhan orang pakai sorban di Pantai Kuta, Pak. Sekarang satu Indonesia, Pak. Bapak lihat, Pak. Sekarang orang kalau pakai gamis, jubah ini bangga, Pak. Pakai jubah itu dulu tuh Arab loh, kayak Arab-Araban. Sekarang artis-artis ganteng-ganteng pakai jubah itu, Pak. Bahkan non muslim pun pakai jubah itu, bangga dia pakai jubah. Dulu kalau orang pakai cadar, niqab, dibilang teroris, Pak. Sekarang lihat di TikTok, Pak. Lihat di Instagram, kalau artis supermodel yang sangat cantik udah mulai pakai niqab, dia posting, dia bilang, "Doakan istiqomah ya." Bangga, Pak. Jadi hawa-hawa kejayaan Islam sudah mulai tercium kuat, sangat kuat. Orang berbondong-bondong masuk Islam, Pak. Orang Pak bertemu saya, Pak, dia pengen, "Ustaz, saya mau masuk Islam, gimana caranya?" Saya live di TikTok, sudah 77 orang yang bersyahadat di TikTok. Takbir. Nah, sekarang saatnya Bapak kita bergerak saja. Nggak usah dengar kata orang. Kalau kita dengar kata orang nggak sampai di tujuan kita, Pak. Ya, tutup telinga dan terus berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Mulut orang itu miliaran banyaknya, tangan kita cuma 2. Bagaimana mungkin kita menutup mulut semua orang? Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Dan yang ketiga, apa syaratnya menjadi dai? Yang pertama, bol mitaho, dil naraho, dimak tandaho. Kepala harus dingin, Pak. Jangan sumbu pendek, Pak. Pancing dikit, takbir, bakar. Yang malu Islam, Pak. Kadang provokator itu sengaja, Ustaz Iqbal, dia buat hal-hal, dia hina Rasulullah, dia hina Islam, dia hina semua untuk mancing umat Islam. Ketika umat Islam terpancing, di framing, di foto, di video, radikal, ekstrim. Ingat nggak dulu, Pak, pernah ada ya di Eropa sana orang membuat lomba karikatur Rasulullah. Penghinaan nggak, Pak? Penghinaan, kurang ajar. Datang wartawan Washington Post ke studio saya di Bali. Saya tanya, dia wawancara waktu itu. Nah, apa pendapatmu? What's your opinion about this caricature? Dia buatlah gambar Nabi pakai sorban, ada bom di atas sorban kan. Itu sempat heboh kan. Satu dunia terbakar, Pak. Saya bilang dunia ini bergejolak, di mana-mana orang marah, orang Islam marah, Pak. Saya bilang sama wartawan itu, "That's not my prophet." Yang digambar itu bukan Nabi saya. Kamu tersinggung nggak? Karena mereka bodoh, mereka nggak paham. If they know who's Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peace be upon him, they will fall in love. I'm an artist painter. Aku ini pelukis, saya bilang. Dan kamu harus tahu, tidak ada satu orang pelukis pun di dunia ini yang mampu melukiskan indahnya wajah nabiku. Itu bukan nabiku. Ngapain aku harus tersinggung? Siapa kata dia? Bagaimana seandainya seluruh orang Islam berpikiran seperti ini? Betapa indahnya Islam di mata dunia. Mereka orang kafir, Pak, nggak ngerti. Saya justru lebih terhina, tersinggung, Pak, melihat orang, Pak, yang mengaku cinta Rasulullah, demo dia, anti Yahudi, anti Amerika, berteriak di jalan-jalan, tapi azan berkumandang di atas masjid. Itu lebih penghinaan lagi, Pak. Ya? Mengaku cinta Rasulullah, orang pakai sorban difitnah, orang pakai jenggot dibilang sesat, dibilang kambing, bembek dan sebagainya. Itu lebih menghina sunnah Nabi lagi. Jadi siapa yang menghina Rasulullah itu sebetulnya, Pak? Orang yang mengaku cinta Nabi tapi dia malu menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin sekalian, sekarang saatnya kita menebar cinta, kasih sayang, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Jangan marah-marah terus, dikit marah, dikit takbir, dikit ini semua, akhirnya diejek kita semua orang. Insyaallah ya. Ada nanti waktunya marah, Pak. Rasulullah itu berdakwah bukan dengan kelembutan, tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah dengan hikmah. Nabi tahu kapan harus tersenyum,
kapan Nabi harus memeluk orang, kapan Nabi harus mendoakan, kapan Nabi harus suapi makan, kapan Nabi harus menangis. Dan Nabi pun tahu kapan waktunya ngasah pedang, Pak. Ada waktunya nanti, Pak. Dalam Islam itu diajarkan bagaimana cara menyembelih leher ayam sampai bagaimana cara menyembelih leher orang, Pak. Bapak kalau ke Jeddah itu tiap hari Jumat itu ada masjid Qisas, Pak. Di situ tuh ada orang yang akan dipenggal kepalanya tiap Jumat, Pak. Orang-orang yang Qisas. Islam itu nyawa itu balas nyawa, Pak. Nah, termasuk orang pengedar narkoba itu di sana disebut sebagai pembunuh, Pak. Dia telah membunuh ini manusia secara perlahan-lahan. Nah, itu hukuman mati, Pak. Itu bukan digantung, bukan ditembak, Pak. Tembak itu eksekusi gaya Belanda, Pak. Nah, tapi dalam Islam itu menggelinding itu kepala, Pak. Nah, itu diajarkan, Pak. Jadi jangan pikir, Pak, oh Islam itu harus lembut terus. Enggak, ada waktunya kita berjuang di jalan Allah. Kita tidak mencari lawan, tidak cari musuh. Kalau ada pun kita tidak lari. Seperti lebah. Itulah karakter umat Islam yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah, menghasilkan madu tapi jangan diganggu. Kalau diganggu diserbu, Pak. Bapak pernah melihat lebah menyerbu orang? Buka googling, Pak. Lebah mengejar orang, Pak. Dia masuk ke sungai, masuk ke danau, Pak, pakai bambu, bernafas, dia masuk ke bambu itu, Pak. Dia tungguin tuh kurang keluar. Itu lebah, Pak, kalau udah marah, Pak. Ya. Kita seperti apa, Pak? Lebah, suka berjamaah di mana? Di saripati bunga. Dia ambil kebaikan dari setiap bunga. Jadi orang-orang yang hadir di majelis ilmu, siapapun yang bicara, dia akan mencari kebaikan, bukan mencari keburukan. Apalah salahnya Ustaz Dery ini? Di manalah salahnya Ustaz Iqbal nih? Kita tunggu dia salah ngomong nih. Salah ngomong dipotong, Pak, langsung dia upload sama dia. Nah, jangan seperti lalat. Lalat suka berjamaah tapi di tempat yang jorok-jorok. Lalat itu, Pak, bawa penyakit, Pak. Dia berjamaah juga tapi di tempat sampah, di tempat yang bau busuk. Jangan juga seperti anjing, tak suka berjamaah, kemana-mana sendiri-sendiri aja. Dia makan itu makanan yang banyak, datang temannya dia gonggong itu temannya, Pak. Itu sifat anjing yang tak baik, Pak. Serakah, rakus. Dan apalagi jangan seperti babi. Ini karakter yang paling jelek. Babi, saya lihat betul, Pak. Saya di Bali itu bertetangga dengan orang Bali, dia punya peternakan babi tidak jauh rumah saya, Pak. Babi itu kalau masuk ke taman bunga yang bagus, Pak, yang indah, ada strawberry di sana, ada bunga melati, bunga matahari, semua ada indah, bunga mawar, rose. Babi enggak terkesan dengan semua keindahan di taman itu. Apa yang dicari oleh babi? Comberan, Pak. Jadi ada orang yang masuk ke majelis ilmu yang begitu indah itu majelis, tapi dia datang ke majelis itu bukan untuk mencari keindahan. Dia enggak terkesan dengan semua kebaikan, yang dicari keburukan, comberan. Nah, karakter inilah seperti babi, Pak. Kalau ngomong buruk aja, bicara buruk orang. Nah, ada orang baik di dunia, yang baik dia aja. Hah? Padahal yang diajarkan Nabi, yang buruk siapa? Saya. Orang lain lebih baik. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Itu ajaran Rasulullah SAW. Tawadhu, anggap semua orang lebih baik dari saya. Orang kaya lebih baik, banyak sedekahnya. Ini masjid 1 miliar lebih dia undang disumbang nih. Pasti pahala orang kaya itu lebih banyak daripada pahala saya. Orang miskin lebih baik. Tak banyak hisab abang itu di akhirat, kakak itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya, karena harta yang halal dihisab, yang haram diazab. Lihat orang tua saya lebih baik. Kenapa? Mereka lebih duluan menyebut nama Allah dari saya, lebih duluan sholat, pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Lihat adik-adik yang lebih muda, adik itu lebih baik daripada saya. Kenapa? Saya lebih duluan maksiat daripada mereka, pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Maka katakan setiap hari itu, Pak, sebaik-baik saya, coba diikuti, Pak, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Nah, itulah akhlakul azimah, akhlak yang tinggi. Balas kejahatan dengan kebaikan. Allah beri 2 mata, 1 mata senantiasa lihat kebaikan orang, 1 mata lihat keburukan diri sendiri. Tulis yang baik-baik, dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik, sangka baik. Tanya sama Ustaz Iqbal, itu ada hadis itu, kebaikan dalam Islam yang tertinggi itu apa? Sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada hamba Allah. Dan tidak ada keburukan yang lebih buruk daripada sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada hamba Allah. Jadi kalau kita ketemu orang, Pak, nampak di mata kita, nampaknya maksiat orang ini, coba carilah 70 alasan
untuk membela dia, Pak. Kalau tidak ketemu lagi ya udah terpaksa itu, Pak. Sayyidina Ali itu pernah datang orang pengakuan dosa. Dalam Islam sebetulnya kan tidak boleh pengakuan dosa, itu udahlah, aib itu tutup aja lah, kecuali kepada orang yang kita zalimi. Dia bilang, wahai Ali, dulu waktu jahiliyah, waktu aku belum Islam, aku pernah loh mencuri ontamu. Aku pernah mencuri ontamu. Gak mungkin, kata Sayyidina Ali. Dibela, Pak. Betul, aku curi ontamu. Pasti kamu salah, bukan onta saya itu. Iya, ontamu. Coba dibawalah keluar, Pak, ke tempat unta yang diikat. Kata Sayyidina Ali, coba kau perhatikan wajahnya onta ini, semua mirip. Pasti kau salah ambil, itu bukan onta saya itu. Hari ini, Pak, orang udah nggak ngaku, Pak, diinjak pakai sepatu, Pak. Akhirnya berapa banyak orang yang mengakui fakta yang keliru, Pak. Nggak salah tapi ditahan di penjara, Pak. Ini kezaliman yang luar biasa. Paham, Pak, ya? Jadi ngobrol sama orang baru kenal nih, sungkan. Bau bir mulutnya, bau alkohol. Jangan langsung bilang dia pemabuk, Pak. Sangka baik, mungkin abang tadi lagi di prank orang, dikerjain temannya. Ayo minum lu jus apple, tahu-tahu alkohol. Mungkin dia nggak sengaja nih, nggak sengaja minum. Wajahnya orang baik abang ini. Nampak orang dua-duaan lagi perempuan, kita nggak kenal dari jauh. Oh, mungkin ini lagi honeymoon. Ya. Nampak ada kakek-kakek, bawa cewek cantik muda, mungkin cucunya. Itu jangan-jangan nih pelakor ini semua. Jangan, Pak, dikit-dikit suuzon terus. Ya, lagi bulan puasa, nggak puasa dia, sangka baik lagi. Mungkin dia lagi sakit, dia uzur, mungkin dia musafir. Apa susahnya kita sangka baik? Masuk orang diskotik, masuk karaoke, sangka baik lagi. Kok Ustadz masuk karaoke, masuk diskotik ya? Mungkin lagi nolongin orang di sana. Mungkin lagi mau dakwah di sana, mungkin tuh karaoke mau dijual, mau dijadiin masjid, pesantren. Sangka baik, Pak. Berapa banyak diskotik berubah jadi masjid di Jepang, di mana-mana, Pak. Gara-gara ada dai yang masuk ke sana, Pak. Ya, di Palembang juga mau ada nanti, Pak, ada diskotik besar mau jadi pesantren, Pak. Owner udah mau ngomong sama saya, Pak. Insya Allah, Pak, kita mau pakai, mau jadikan ya, Pak. Bagus. Udah saya kenalkan sama Indra Bunayu kemarin. Menjadikan sekolah aja gimana? Mantap juga ini gitu. Ya gitu, Pak. Ya, dakwah itu cahaya. Tak mungkin cahaya takut dengan kegelapan. Yang ada cahaya akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Semua siap jadi orang baik, insyaallah ya. Saya doakan bapak-bapak semua jadi orang baik, dan ini mesti cepat-cepat diselesaikan ini, Pak. Masya Allah. Kita mau launching, kita mau undang nih. Siapa mau peresmian nanti, Pak? Kita undang. Jokowi, Prabowo, siapa? Janganlah yang, pokoknya kita undang ulama-ulama besar lah ya. Dari mana kita undang untuk peresmian masjid. Dan ini doakan saya juga untuk cepat selesaikan nih amanah untuk melukis Al-Quran 30 juz ini. Jadwal saya gila-gilaan, Ustaz, susah juga menolaknya, Pak. Orang umat hari ini haus. Ya, saya minta maaf kepada donatur-donatur yang nunggu-nungguin, mana lalu lukisanku nih donasi. Nanti ini akan ditaksir dulu sama Departemen Agama, yang salah-salah diperbaiki. Setelah itu kita akan foto satu persatu. Insya Allah nanti kita akan buatkan katalognya. Jadi bukan mushaf Qurannya, tapi ini memang karya kaligrafi, akan dijadikan seperti katalognya. Tebalnya 300 halaman, 604 page halaman lukisan. Mungkin itu saja dari saya. Yang masih ada niat-niat baik, aku menyumbang menara masjid, menyumbang ini dan sebagainya, Pak. Jangan ditunda-tunda, Pak. Kadang-kadang nanti mati, Pak. Susah juga, Pak. Jangan tunggu, kalau ada niat baik di waktu pagi, jangan tunggu di waktu sore. Karena sore itu belum tentu ada, Pak. Ya, ada orang yang pagi hari masih tertawa, terbahak-bahak, masih bersenda gurau dengan anak istrinya, tahu dalam sore hari sudah dalam kubur, Pak. Ya, mati itu pasti, tak ada yang pasti selain mati. Maka orang yang paling cerdas dalam pandangan Allah Ta'ala siapa? Adalah orang yang paling banyak zikrul maut, mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Terima kasih waktunya Ustaz Iqbal. Terus menginspirasi, terus berkarya. Sekarang ada sosial media, gunakan itu gratis. Dulu, Pak, siaran langsung nih, Pak, TVRI siaran langsung, Pak, satu kali siaran langsung bisa habis miliaran, Pak. Sekarang free, gratis, 24 jam nyalakan di Facebook, boleh, Pak, nggak bayar, Pak. Nah, ini Ustadz Reno juga, mudah-mudahan antum dikenal nasional semua ya, terus berkembang. Ustadz Iqbal juga. Di Palembang ini banyak orang-orang hebat, Pak. Masya Allah. Di nasional tuh orang-orang hebat Palembang banyak.
banyak orang-orang hebat. Jadi sekarang kesempatan kita untuk dikenal satu dunia itu ada nih TikTok, ada ini Instagram, ada Facebook. Mulai yang berminat pun jadi konten kreator, buatlah konten yang baik-baik, tinggalkan jejak-jejak digital sebanyak-banyaknya, sehingga ketika mati nanti orang pikir kita masih hidup. Loh kok masih hidup? Ada ceramahnya tiap pagi, ya. Sama orang masih mendengar suara kita. Kita mati, usia kita ditutup oleh Allah, tapi buku catatan amal kita tidak ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallah asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, teman-teman di guru saya. Yang nonton kita nih lebih 300 orang, Masya Allah. Teman-teman kalian mau lihat lukisan Al-Quran 30 juz nggak? Saya lagi mau lukis Quran 30 juz.